Tim negosiasi Iran mengonfirmasi gencatan senjata di Lebanon telah diberikan prioritas tertinggi. Pembahasan terkait Lebanon menjadi salah satu kunci penting dalam dialog kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. در خصوص بند یک که مهمترین موضوع گفتگوهای امروز بود در جلسات دو جانبه و چند جانبه و همین الان که نشست اصلی در حال برگزاری است موضوع لبنان بیش از همه مورد تاکید قرار گرفت و طبیعتاً اگر در خصوص لبنان که یکی از جبهه‌های اصلی است که باید خاتمه جنگ در اون اعلام بشود این اتفاق نیفتد حتما موضوعات بعدی مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت. این تاکید هیئت ایرانی و شخص رئیس هیئت آقای دکتر قالیباف بود که خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شده انشالله نتیجه اون رو در پایان گفتگوهای نشست امروز شاهد خواهیم بود. Ketika dialog lanjutan terkait kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat akan berlangsung, Israel masih saja melakukan serangan ke wilayah Lebanon Selatan. Israel selalu berdalih melakukan serangan terhadap Hizbullah dan menargetkan infrastruktur Hizbullah. Pemirsa, walau sudah ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, namun Israel masih terus menyerang wilayah Lebanon. Sementara dalam pembahasan kesepakatan yang masih dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat, Iran tetap menuntut penghentian perang di kawasan Timur Tengah secara khusus di Lebanon. Selengkapnya kita akan membahas bersama dengan pengamat Timur Tengah BRIN, Nostalgiawan Wahyudi. Pak Wawan, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Pak Wawan, kita melihat bagaimana Israel ini terus menyerang Lebanon di tengah gencatan senjata yang berlangsung. Sebenarnya apa yang menjadi dasar penyerangan Israel, benarkah karena Hizbullah? Jadi gini ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain ataupun politik luar negerinya, maka kita harus mengenali dulu karakter ya, politik luar negeri itu, termasuk bagaimana karakter dari politik luar negeri Israel itu sendiri. Jadi kita memahami bahwa suatu hal yang harus kita pastikan bahwa sejak dulu memang politik luar negeri Israel itu adalah invasif. Itu yang jarang kita cermati lebih mendalam ya. Jadi karakter luar negeri ini yang invasif ini membuat Israel itu selalu bermasalah dengan batas-batas wilayah dan batas otoritasnya sebagai sebuah negara. Dan ini menjadi satu negara yang unik ya dalam PBB di mana batas wilayah Israel tidak pernah jelas dari merdeka sampai sekarang. Jadi terjadi perluasan dari batas wilayah tersebut. Karena sifatnya yang invasif seperti ini, konsekuensinya Israel akan selalu bermasalah dengan negara lain. Jadi terutama negara-negara tetangganya ya, seperti yang di Palestina ya. Dia akan selalu bermasalah di West Bank dengan pendudukan, dengan Gaza yang kemarin invasi yang dilakukan di Gaza, dengan Lebanon Selatan sekarang, ataupun Suriah. Yang dataran tinggi Golan juga sudah diinvasi, yang sebetulnya sudah dilakukan tapi tanpa perlawanan berarti karena ada pemerintahan baru di sana. Sedangkan negara-negara lain yang juga berpotensi untuk bermasalah seperti Jordan dan juga Mesir. Kita tahu bahwa Mesir ketika ada perang antara Iran dengan Israel, pasukan kekuatan penuh dari militer Mesir ditempatkan di Sinai, dan itu juga menjadi sebetulnya negara-negara dari tetangga dari Israel sendiri itu sudah melihat pola-pola dari politik luar negeri invasif dari Israel itu sudah terbaca bagi mereka. Karena berbasis dari national interest ini, maka politik luar negeri ini termasuk yang diambil oleh Israel itu sesuatu yang merupakan direncanakan dengan baik. Mengapa saya katakan demikian? Karena politik luar negeri itu basisnya adalah national interest, di mana capaian terhadap national interest itu akan dilakukan oleh Israel berbasis dari perencanaan yang matang. Jadi bagaimana invasi terhadap Gaza yang sebetulnya sudah 70 tahun termasuk suatu wilayah ya, wilayah kecil di bagian utara Palestina yang tidak pernah disentuh selama 70 tahun, dan saya meyakini bahwa sejak terjadi invasi itu Israel tidak akan menarik diri di situ. Dan juga hal yang sama dari West Bank, pendudukan yang terjadi sampai sekarang tidak akan menarik diri. Bahkan saya juga pesimis di penyerangan penguasaan di selatan Lebanon yang sudah dilakukan oleh Israel sekarang juga akan sangat sulit bagi Israel untuk menarik diri. Jadi sejak awal ada dua target dari foreign policy Israel di Timur Tengah ya. Pertama, ingin melemahkan Iran karena Iran merupakan kekuatan real dan ancaman yang paling saat ini yang paling nyata bagi Israel ya. Secara langsung ya, kalau Amerika tidak secara langsung. Yang berikutnya adalah
perang di Libanon. Jadi bagaimana berkali-kali mengatakan bahwa ketika Iran menyatakan bahwa dalam perundingan ingin memasukkan Libanon dalam klausul perjanjian negosiasi, Israel berkali-kali mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi di Libanon merupakan sesuatu yang berbeda. Perang Libanon adalah perang yang berbeda dengan apa yang ada dilakukan di Amerika Serikat terhadap Iran, dan perang yang dilakukan terhadap Iran, Israel sangat mengetahui bahwa kemampuan rudal balistik Iran yang sudah dilihat pada perang 12 hari, dia menyatakan bahwa dia sangat membutuhkan Amerika Serikat untuk melakukan perang ini. Sedangkan pada titik tertentu dalam momentum yang lain, dia akan mengambil sisi lemah dari proksi ketika Iran fokus untuk melakukan perang dengan Amerika Serikat, maka ada kelemahan proksi yang terjadi di Yaman yang cenderung pasif akhir-akhir ini, dan juga di Libanon, termasuk terhadap pasokan senjatanya. Dan di sini kita melihat bahwa sebetulnya strategi dari foreign policy dari Israel sendiri ingin menggunakan perang Libanon sebagai kartu truf. Bisa dalam upaya untuk menggagalkan perundingan itu, atau memang sesuatu yang sebetulnya menjadi core. Jadi targeting dari Iran sebetulnya, first target ya, gitu. Ya, Pak Wawan, kita tahu ini bagaimana gencatan senjata antara Israel dan Lebanon menjadi salah satu hal yang juga dibahas dalam negosiasi di Swiss. Bahkan Amerika Serikat dan Iran juga menyepakati untuk membentuk deconfliction cell. Nah, sebenarnya untuk deconfliction cell ini, bagaimana efektivitasnya bisa dianggap berhasil dan apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat untuk memastikan memang apa yang diwacanakan oleh Amerika Serikat dan Iran ini bisa dikatakan berhasil untuk meredam apa yang terjadi antara Israel dengan Lebanon? Jadi begini ya, kita juga melihat bahwa perang urat saraf juga terjadi di media sosial ya. Bagaimana dalam waktu-waktu terakhir Trump sangat berkeinginan untuk menghentikan perang, dan di sisi lain Israel tetap melakukan penyerangan terhadap Gaza, dan bahkan ketika terhadap Libanon Selatan, dan bahkan ketika perjanjian negosiasi ini disetujui oleh kedua pihak, Israel tetap melakukan penyerangan. Di sini kita bisa melihat bahwa Trump juga pernah mengatakan dalam media sosialnya bahwa Bibi Netanyahu merupakan orang yang paling ribet ya, paling hasil dari biaya pajak rakyat Amerika Serikat. Di sini kita bisa melihat ya bahwa sebetulnya ada keinginan sebetulnya dari Amerika bahwa Israel untuk sementara ini tunduk dalam klausul negosiasi yang diinginkan, karena berbagai upaya, berbagai pengorbanan yang sudah dilakukan Amerika, dia mau dibujuk oleh Israel untuk melakukan penyerangan terhadap Iran, dan pada titik tertentu Amerika membutuhkan waktu jeda untuk perang ini karena ada kondisi tekanan politik dalam negeri yang hubungan antara Israel dengan Amerika Serikat. Dan ini yang menjadikan sebetulnya perlu langkah-langkah strategis ya, di mana saya kira dari pembicaraan di Swiss ini pada titik tertentu masih merupakan posisi yang sangat lemah. Satu, kalau kita bisa melihat ya memang sudah ada trust yang bertumbuh dibandingkan sebelumnya tidak ada trust sama sekali antara Iran dengan Amerika Serikat. Yang kedua, tidak ada jaminan bahwa Amerika Serikat benar-benar bisa mengikat Netanyahu dalam perundingan damai tersebut. Dan ini yang menjadi salah satu yang menjadi prioritas, dan Iran mengamati itu sendiri. Jadi Iran sangat memahami bahwa jadi sesuatu yang sangat-sangat berpotensi untuk menggagalkan hal ini, dan dikhawatirkan ya jika Amerika tidak bisa mengontrol dari habit dari Israel ini, kemungkinan ke depan nanti akan meretakkan perundingan negosiasi damai antar dua negara ini, dan juga mungkin akan nanti membuat Iran akan semakin menarik diri dari upaya pembicaraan nuklir. Meskipun ini negosiasi ini terjadi, tapi tahap-tahapan bagaimana pengamanan pengayaan uranium dan nuklir di Iran itu bisa disepakati dua belah pihak, itu kan suatu pembicaraan yang masih membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 bulan. Namun dalam jeda itu, ketika Israel tidak mau tunduk dalam klausul negosiasi ya, mengikutkan bahwa perdamaian harus terjadi dan Israel harus menarik diri dari Libanon sehingga dikembalikan wilayah itu kepada Libanon, maka itu akan menjadi suatu yang sangat sulit untuk kita melihat bahwa perdamaian ke depan akan bisa terwujud dengan baik. Pak Wawan, kita sama-sama harapkan ada langkah strategis dan juga konkret ke depan untuk bisa menghentikan serangan Israel kepada Lebanon. Terima kasih pengamat Timur Tengah BRIN Nostalgia Wan Wahyudi sudah berbincang bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.